Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bull Custom. Kali ini saya akan membahas tentang carbon cleaner, pembersih karbon pada ruang bakar atau pada piston. Bahasa kerennya sih, bahasa ngetren ya, gurah. Jadi kendaraannya digurah. Sebenarnya seberapa penting sih gurah atau melakukan pembersihan pada piston dan ruang bakar? Jadi simak dulu videonya ya. Di akhir video akan saya jelaskan apa sih fungsi dari gurah, apakah wajib atau tidak. Oke. Kalau sini
Ya, setelah Anda menyaksikan video proses gurah atau melakukan pembersihan pada ruang bakar, Anda bisa melihat sendiri ya, proses cairan pembersih carbon cleaner sebelum dituangkan dan sudah pemakaian. Itu benar-benar 180 derajat ya. Jadi dari bening sampai yang kotor, benar-benar karbonnya rontok. Jadi seberapa penting sih gurah? Kalau saya pribadi, gurah penting, tapi ada syaratnya. Dilakukan gurah secara berkala. Jadi seandainya melakukan penggantian oli setiap 10.000 atau tune up setiap 10.000, kalau dari awal sudah ingin dilakukan gurah, ya lakukan. Lakukan proses gurah ini berkala sesuai penggantian oli. Tapi kalau seandainya jarak tempuhnya sudah tinggi atau sudah bertahun-tahun tidak dilakukan pembersihan ya, nah ini harus diwaspadai ya. Disarankan proses gurah ini dilakukan oleh yang benar-benar ahlinya, karena banyak kasus itu mobil dari awal pembelian sampai kilometer tinggi atau sudah bertahun-tahun tidak pernah dilakukan gurah. Nah, pas dilakukan gurah itu malah menyebabkan baret ya, pada dinding silindernya tuh baret. Karena banyak kotoran yang menyumbat di sekitar pistonnya. Jadi saya akan berikan contoh ya gambarnya. Oke, ini ada blok atau dinding silinder ya, blok mesin. Nah, ini piston. Nah, di sini ada karbon-karbon yang jarang atau pembakaran yang tidak sempurna tuh menempel di sini karbon. Mungkin contohnya seperti gambar di atas ini ya. Jadi kalau yang tadi saya bilang, kalau dibilang penting ya penting. Kalau proses gurahnya itu dilakukan secara berkala. Ketika karbon ini belum terlalu banyak, dia langsung bersih. Proses setiap 10.000 penggantian oli, proses gurah, dia langsung bersih. Belum terjadi yang namanya kerak-kerak karbon yang berbentuk semacam apa sih ya, pasir gitu ya. Udah benar-benar tebel karbonnya numpuk, baru dilakukan gurah. Kalau yang berkala ini kan hanya mungkin hanya hitam, tidak berbentuk pasir, tidak pekat dan sebagainya. Yang khawatirin itu yang tadi, ketika kilometer tinggi tidak pernah gurah, udah bertahun-tahun tidak pernah gurah. Nah, saat diisi air cairan pembersih ya, cairan pembersih karbon atau aditif gurah ya. Biasanya kan ngisinya ya penuh seginilah. Nah, ini karbon-karbon ini rontok.
pasir-pasir ini nanti dia akan menyumbat di sini. Di sini ada ring piston ya, ring kompresi 1, ring kompresi 2, ini ada oli sama ring kompresi. Nah, ini yang tadi pasir-pasir atau kerak-kerak yang bener-bener malah udah nggak berbentuk pasir sih ya, malah cenderung seperti kayak batu-batu kecil lah. Dia menyumbat di sela-sela sini, yang menyebabkan nanti dindingnya ini baret. Kenapa kok bisa baret? Saat proses vakum penyedotan cairan ini, ya yang di sini tidak 100% kesedot, tidak 100% ke vakum ya. Di sini masih ada pasir. Sedangkan di setiap ring piston ini, ring piston kompresi 1, ring piston kompresi 2, dan pompa oli ada semacam gap. Jadi ring itu semacam cincin, cuman sini ada gapnya. Ini ada sela nih. Tujuannya apa? Ketika panas memuai, dia tidak bengkok. Jadi ketika panas makin panjang dia bakal lebih rapet. Nah, celah ini akan diisi oleh batu-batu karbon, kerak-kerak karbon. Pas proses vakum yang tadi sudah dilihat ya, penyedotan cairan di sini tidak 100% kesedot. Ini tidak 100%. Nah, jadi pas ketika semua 4 busi ya, 4 lubang busi disedot, lakukan penyedotan cairan ini tidak maksimal, tidak 100%. Saat dihidupkan, nah itu menyebabkan, karena ini naik turun ya, menyebabkan goresan pada dinding silinder nih. Karena pernah kejadian kasus terjadi ya, malah ngebul. Ini baret, ring pistonnya juga bahasanya gancet gitu ya, ngejim. Jadi piston benar-benar nggak bisa gerak. Karena gap yang tadi saya bilang, gapnya itu, nah di sini ada pasir, gapnya ketahan pasir. Ketika panas memuai, jadi nahan ngunci si piston ke dinding. Jadi si pistonnya ini tidak bisa gerak, menyebabkan gancet. Nah, terus ada yang bilang, apa bedanya apa seandainya yang rutin? Nah, kalau yang rutin, oke, tertinggal kerak-keraknya, tapi tidak separah ketika keraknya ini sudah numpuk. Masih bisa ada toleransi buat keluar lah, masih air yang keluar, air karbon cairan yang keluar. Sedangkan kalau kerak itu kan pasti semacam keraknya itu yang ke bawah, airnya yang ke atas. Di sini ngumpul keraknya. Nah, jadi kalau seandainya ingin proses gurah, usahakan ya berkala. Kalau seandainya rekan-rekan sendiri pemilik mobil dari awal, nah pastikan dulu mobilnya dilakukan gurahnya rutin atau tidak. Kalau seandainya hanya ikutin dari YouTube ataupun masukan-masukan orang yang tidak punya ilmu ya, atau katanya doang, itu ya yang membahayakan sebenarnya. Kalau ada yang mau bertanggung jawab atau proses gurah ini
di semacam bengkel resmi lah, atau bengkel spesialis gurah yang berani bertanggung jawab atas proses gurahnya ini, ya nggak masalah. Cuman jangan pernah sampai ke bengkel ya minim ilmu, kita datang dengan senaknya gurah, padahal mobil dari kilometer 0 sampai kilometer 100.000 itu nggak pernah dilakukan gurah. Itu yang membahayakan ya. Nah, jadi teman-teman bisa ngelihat ya seberapa penting gurah, dan dipastikan gurahnya ini atau proses melakukan pembersihan karbon pada piston ini dilakukan dengan ahlinya. Karena kalau ini terjadi, yang sudah saya ceritakan tadi ya benar-benar fatal. Itu bisa turun mesin, oversize, silindernya diperbesar kalau yang masih model-model bloknya berbentuk baja ya. Kalau untuk generasi 2018 ke atas itu kan udah mayoritas memakai aluminium ya. Jadi buat overboss atau oversize itu rada riskan, rada susah. Jadi nanti pastikan dulu kendaraan Anda mau dilakukan gurah atau enggak. Ya sebenarnya banyak pasaran memasarkan gurah dengan metode ya dia menjual ya. Dia menjual suatu produk ya untuk kepentingan sendiri. Jadi proses gurah ini kalau dibilang penting, menurut saya penting jika dilakukan secara berkala. Tapi tidak penting atau tidak wajib kalau memang kendaraannya tidak pernah digurah. Seandainya pengen digurah, dilakukan benar-benar dengan orang yang profesional yang mengerti tentang kondisinya. Kayak saya pernah mendapat ilmu, ya bahasanya tip dan trik lah, oleh profesional gurah bahas. Nih, jadi triknya dia, ini bocoran sedikit ya, cuman jangan ditiru, diambil ilmunya saja. Jadi triknya dia ketika apa sih ya, sedang proses gurah dengan kendaraan yang kilometernya tinggi, dia punya sesuatu trik yang sudah lihat di video kan tadi sebelumnya proses gurah. Karena saya berani melakukan gurah karena mobilnya sendiri rutin buat lakukan gurah. Nah, ini ada triknya buat yang tidak pernah dilakukan gurah. Jadi dia ngomong seandainya kendaraan tidak pernah gurah, lakukan seperti ini. Biasanya kan sebuah piston atau mungkin rekan-rekan bisa ngeliat sendiri di gambar. Piston itu atasnya rada berbentuk apa ya? Cekung ke dalam. Dia itu buat ruang bakar. Ini biasa ada ring piston. Nah, biasanya triknya dia adalah seandainya di banyak karbon, saat melakukan penuangan cairan pembersih karbon, usahakan dituang secara dikit ya,
secara berkala. Jangan sampai penuh ya, sekiranya aja lah, jangan sampai penuh, tetes tetes vakum, disedot, tetes tetes vakum. Ya sebenarnya lama tapi butuh kesabaran ya. Dan ini juga dilakukan secara rutin. Jadi benar-benar melakukan pembersihannya secara pelan gitu loh. Bahasanya sesendok lah, diisi sendok, tunggu berapa detik atau berapa menit, disedot, divakum. Ya mungkin tidak 100% karbonnya ini rontok ya, tapi meminimalisir kerak-kerak yang besar ini masuk ke dalam sini. Jadi menyesuaikan tinggi cairan ini agar tidak masuk ke dalam sini. Biasanya lubang busi itu di sini ya. Nah, ketika dituang, itu jangan terlalu banyak. Airnya jangan terlalu banyak sekiranya, terus sedot, tuang lagi sendok, sedot lagi. Jadi biar pelan-pelan dulu terkikis. Nah, ini untuk proses gurah kendaraan dengan kilometer tinggi. Kalau yang secara berkala mau dilakukan seperti ini nggak masalah. Tapi kalau yang tidak pernah dilakukan gurah dengan kilometer atau jarak tempuh yang tinggi, menggunakan metode ini, itu ya kalau dibilang bisa fatal lah. Bisa ngelitik, bisa ngejim atau macet, bisa faktor macet, tang sehernya bengkok, terus stang pistonnya bengkok, dinding silinder baret. Nah, jadi yang saya pernah diajarin oleh ahlinya gurah gitu ya, untuk metode ini yang berkala, proses gurah yang dilakukan secara berkala. Nah, untuk proses gurah dengan kilometer yang tinggi atau jarak tempuh yang tinggi, melakukan metode seperti ini. Ya. Jadi untuk pentingnya gurah atau tidak sudah saya jelaskan, itu tinggal urusan teman-teman ya, mau digurah atau tidak. Tapi kalau seandainya kendaraannya dengan menggunakan bahan bakar yang oktannya tinggi, itu kan meminimalisir karbon atau tidak ya, ada karbon cuma tidak banyak, ya itu tidak perlu digurah, tidak masalah. Cuman kan untuk yang oktannya rendah ini banyak timbal atau bahan bakar yang tidak terbakar gitu ya, yang menyebabkan karbon ini. Jadi cukup sekian penjelasan tentang gurah atau pembersihan pada carbon cleaner pada ruang bakar. Jika ada yang ditanyakan, bisa tulis di komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.